8. Direct request. Direct request atau permintaan langsung adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain, seorang individu atau organisasi. Informasi tentang produk baru, penggunaan fax, email, dan sebagainya. Pengorganisasian direct request. Yang pertama, pembukaan. Pada kalimat permulaan Anda harus menyatakan permintaan secara lebih khusus yang memungkinkan pembaca dengan mudah dapat memahami maksud isi tersebut. Kedua, penjelasan rinci. Jika permintaan Anda lebih dari satu jenis, Anda sebaiknya membuat daftar dan memberi nomor secara berurutan berdasarkan tingkat pentingnya. Ketiga, penutup. Sebaiknya diisi dengan suatu permintaan beberapa, tanggapan khusus lengkap, batas waktunya. Untuk mempermudah pembaca, cantumkan beberapa informasi penting seperti nomor telepon, jam kerja, dan petugas yang dapat dihubungi. Bagian pertama, sajikan ide pokok dengan diikuti dengan fakta-fakta yang rinci. Misalnya dapat dibuat kalimat pembuka, saya adalah manajer pemasaran toko buku di Ponorogo dan tertarik untuk menggunakan bahasa yang sopan seperti saya senang sekali atau saya sangat berterima kasih. Bagian pertengahan biasanya menjelaskan permintaan yang sebenarnya. Saya ingin sekali memesan buku komunikasi bisnis dengan pengarang Joko Purwanto. Bagian yang terakhir, nyatakan dengan jelas tindakan apa yang diinginkan, kemudian akhiri dengan satu pernyataan yang ramah. Menulis direct request untuk pengaduan. Misalnya, pengembalian barang yang sudah dibeli dan meminta uang kembali. Yang kedua, meminta pengiriman barang yang baru sesuai dengan pesanan. Yang ketiga, penjelasan atau perubahan, kebijakan atau prosedur, dan sebagainya. Dalam menulis surat pengaduan perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini. Jelaskan masalah yang Anda hadapi secara rinci. Lampirkan informasi pendukung seperti faktor pembelian. Usahakan nada surat Anda tidak marah atau emosional. Permintaan tindakan khusus. Informasi tentang produk baru, penggunaan fax, email, dan sebagainya. Ini adalah contoh direct request untuk pengaduan. Yang kedua ini contoh direct request untuk meminta rekomendasi. Bab 9. Strategi permintaan pesan-pesan rutin. Terdapat bagian-bagian dalam menulis permintaan pesan-pesan rutin, yaitu 1. Bagian pembukaan. Bagian pembukaan dimulai dengan pernyataan ide pokok dengan mengemukakan secara tegas apa yang diinginkan. 2. Bagian pertengahan. Dalam bagian pertengahan perlu disampaikan pernyataan yang dapat menarik perhatian pembaca. 3. Bagian penutup. Dalam bagian penutup kemukakan pernyataan keramahan, penghargaan, dan tindakan khusus yang diinginkan. Permintaan pesan rutin. Permintaan pesan rutin dibagi menjadi dua, yaitu 1. Permintaan di dalam organisasi. Contohnya adalah memo. Memo mempunyai beberapa kelebihan, yaitu 1. Memberikan suatu catatan permanen. 2. Menghemat waktu dan pencernaan. 3. Menunjukkan apa yang benar-benar diinginkan untuk dilakukan. Lalu yang kedua yaitu permintaan keluar organisasi. Contohnya seperti meminta informasi produk baru, buku-buku terbaru, keinginan untuk berlangganan koran atau majalah. B. Good news atau goodwill. Good news atau berita baik. Good news atau berita baik memiliki beberapa bagian, yaitu 1. Bagian pembuka yang berisi pernyataan good news atau berita baik. 2. Bagian pertengahan atau isi. Bagian ini berisi tentang penjelasan yang terperinci. 3. Bagian penutup. Bagian ini mengingatkan kembali good news atau mencakup pemikiran penutup yang berorientasi masa depan. Contoh pesan good news yaitu dalam hal finansial dan non-finansial. Contoh pesan good news dalam hal finansial yaitu pesan tentang kenaikan gaji, bonus lembur kerja, THR, insentif, dan kredit bunga saat ringan. Contoh pesan good news dalam hal non-finansial yaitu promosi jabatan, tanda penghargaan,
fasilitas kendaraan atau perumahan, dan proposal atau usulan suatu proyek diterima. Good News 1. Surat persetujuan kredit. Bagian pembuka berisi ide-ide pokok yang berkaitan dengan persetujuan pemberian kredit mencakup beberapa hal. A. Batas maksimal jumlah kredit yang diberikan. B. Tanggal rekening dikirim. C. Beban administrasi dan bunga. D. Tanggal jatuh tempo dan konsekuensi lainnya yang berkaitan dengan kredit tersebut. Good News 2. Berita baik untuk pelamar pekerjaan. Contoh, selamat datang ke Lake Valley Rehabilitation Center. Anda berhasil terpilih dari sekian banyak pelamar yang telah diwawancarai. Anda berhasil menduduki posisi koordinator catatan medis karena pendidikan dan pengalaman Anda di Memorial Hospital. Anda diharapkan datang pada hari Senin tanggal 9 Mei 2018 pukul 9 untuk menemui Ibu Nancy, staf HRD, untuk mendapatkan orientasi lebih mendalam. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat kami, Nick Oshinki, manajer HRD. Strategi penulisan pesan-pesan positif. Goodwill. Goodwill adalah suatu perasaan positif yang dapat mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis. 1. Dapat menggunakan pendekatan langsung. 2. Apapun bentuk permintaan yang diinginkan. Usaha selalu sopan, ramah, dan tidak emosional. 3. Usahakan bagian awal pesan positif dimulai dengan pernyataan yang jelas dan tegas dan mampu menarik perhatian pembaca. Strategi penulisan pesan-pesan positif. Goodwill. Hal-hal yang berkaitan dengan komponen penting dalam penulisan pesan positif. A. Ide pokok yang jelas. B. Penjelasan rinci. C. Penutup surat. Contoh goodwill. Ucapan penghargaan. Message of appreciation. Dalam perusahaan adalah penting untuk memperhatikan apa yang telah diberikan karyawan secara individual terhadap perusahaan. Siapapun yang secara khusus membantu Anda atau organisasi Anda harus menerima ucapan terima kasih secara tertulis. Contoh 1. Terima kasih karena mengirimkan suku cadang AC via kiriman semalam. Anda telah membantu kami untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang sangat membutuhkan AC. 2. Terima kasih khusus kepada Susan Brown yang pertama kali menerima telepon dari kami dan tidak pernah menolak untuk membantu. Inisiatifnya sangat kami hargai.